Iya. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Saya harap kalian baik-baik. Alberta baik? Baik, Bu, puji Tuhan. Joshua? Puji Tuhan baik, Bu. Marcel? Puji Tuhan baik, Ibu. Reinhard? Puji Tuhan. Alma? Baik, Bu. Loren? Puji Tuhan baik, Bu. Baik, ya. Ini kita mau hari ini saya mau kita lanjutkan pelajaran yang minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang tugas gereja menguduskan. Hari ini kita mau belajar satu dari tugas gereja di antara 5 tugas gereja. Ada 5 tugas gereja. Salah satunya itu tugas menguduskan, tugas pelayanan, tugas martiria, tugas kerikma, tugas koinonia. Nah, di antara 5 itu kita mau belajar tentang tugas gereja, yaitu tugas diakonia. Diakonia itu artinya pelayanan. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita masuk ke tentang tugas melayani, kita sama-sama menyanyikan lagu tentang melayani. Siapa tahu lagu tentang melayani? Ya. Kelompok ini ada tahu lagu melayani? Ini. Coba nyanyikan dulu si Alma tentang lagu melayani. Ya, misalnya lagunya melayani kita itu melayani. Anak-anak tahu lagu melayani kan? Ya. Melayani lebih sungguh. 1, 2, 3. Kita nyanyikan sama-sama. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Sebelum kita lanjutkan, mari kita buka dengan doa. Siapa yang mau memulai dengan doa? Saya dulu. Ayo, silakan. Berdiri. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, hari ini, siang ini, kami akan melakukan pembelajaran dari Tuhan Maria. Lancarkan kami ya Tuhan, lancarkan pembelajaran kami, lancarkan juga Bu Maria dalam menyampaikan materinya. Tolong hindari pembelajaran kami pada hari ini dari segala gangguan dan segala hambatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita lanjutkan dengan pelajaran kita, nah yang kita harapkan dari pelajaran kita hari ini, dari tugas melayani, kita diharapkan satu, mampu mengungkapkan iman kita kepada Tuhan Yesus dengan melakukan tadi lagu melayani. Itu kita harapkan. Kan Ibu telah bagikan itu, tulis. Nah, itu udah saya bagikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja itu. Itu panduan untuk bagaimana apa yang dikerjakan dan apa yang dilakukan oleh Santa Angela. Silakan
dalam kelompok diskusi ini saya bagi dalam dua kelompok. Kelompok Loren, kelompok Alberta. Ini menjadi kelompok Reinhard, kelompoknya si Joshua dengan si Marcel. Ini menjadi dua kelompok. Silakan mengerjakan kelompok masing-masing. Dibaca dulu dengan bagaimana riwayat hidup Santa Angela. Nanti langsung didiskusikan semuanya. Oh, ini kira-kira tanda di kelompok ini. Sudah selesai? Sudah selesai kan? Nah, nanti kelompok yang maju, kelompoknya si Raihan ya dulu ya, baru kelompoknya si Alberta. Salah satu, siapa yang mau maju ke depan silakan. Semuanya. Shalom. Pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan pertanyaan yang akan diberikan oleh Bu Mari. Jadi yang pertama, siapakah Santa Angela? Santa Angela Marici adalah orang pertama yang memprakarsai berdirinya Ordo Santa Ursula atau OSU. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan dalam hidupnya? Santa Angela Marici berjanji semua yang kita punya kepada Tuhan. Dan yang kelima, apa arti tugas gereja yang melayani? Itu memberikan apa yang kita punya untuk diberikan kepada umat atau orang-orang yang membutuhkan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Silakan dulu. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan oleh Santa Angela Marici dalam tugas pelayanan? Benar-benar kelompok 1 tadi mengungkapkan benar-benar memberikan seluruh hidupnya untuk tugas pelayanan. Kelompok 2 juga begitu. Nah, mari kita masuk bagaimana Tuhan Yesus mau mengajarkan kita dalam hal melayani. Contoh tentang pelayanan yang diberikan oleh Yesus, yang mau ditanamkan oleh Yesus kepada kita. Lihat, kita baca dari Markus 10. Markus 10 itu dibaca Injil Markus 10 ayat 35 sampai 45. Markus 10 ayat 35 sampai 45. Di sana tertera bagaimana. Suara yang keras ya. Baik Bu, Markus 10 ayat 35 sampai 45. Dengan judul perikop, permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Ayat 36. Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu." Ayat 37. Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak." Yang seorang lagi di sebelah kanan. Anak-anakku, nah bagaimana tadi kita baru saja membaca dari bagaimana Tuhan Yesus tentang melayani. Nah, masuk dalam kelompok 1 tadi, kelompok 2, silakan kita mari sama-sama mendalami tentang bagaimana pelayanan oleh Yesus itu. Silakan dengan pertanyaan yang ada di lembar kerja. Tadi pertanyaan yang sudah Ibu ini ada pertanyaan yang sudah Ibu tulis di lembar kerja. Silakan dikerjakan. Bagaimana dengan kelompok? Pertanyaan yang sudah Ibu bagikan di lembar kerja tadi itu untuk mendalami bagaimana Yesus melayani. Silakan 10 menit.
Tetapi ialah orang-orang yang benar-benar mau melayani sehingga mereka dapat menjadi bagian oleh kemuliaannya. Pertanyaan kedua bisa dibaca oleh Reinhard. Wah, bagaimana sikap yang diajarkan Yesus kepada kita? Jadi itu sama-sama melakukan tindakan yang bertambah baik dan akan bertambah baik juga. Nah, yang pertanyaan ketiga dilakukan oleh Yesus. Dan pertanyaan ketiga di sini, sebutkan ciri-ciri pelayanan dalam Alma sama Loren. Ya, satu aja membacakan, kan kelompok. Shalom semuanya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan yang ada di dalam jawabannya. Contohnya misalkan mengikuti organisasi sekolah, mengajarkan teman yang merasa kurang mengerti materi, dan menolong guru. Lalu yang kelima, usaha pelayanan di rumah itu misalnya menolong pekerjaan orang tua, menjaga adik di rumah, dan membantu adik dalam melakukan tugas sekolahnya. Sekian, terima kasih. Tulislah, mari kita menuliskan tentang pendalaman ini dengan mari kita menyimpulkan sama-sama bagaimana sebenarnya tugas melayani itu. Disimpulkan sama-sama kelompok 1, kelompok 2 kita sama-sama menyimpulkan tugas pelayanan yang diteladankan oleh Santa Angela, tugas pelayanan yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Lalu bagaimana sebenarnya saya mampu melayani, dituliskan dalam lembar kerja tadi, menjadi bahan kesimpulan untuk kita sama-sama. Dituliskan kesimpulannya. Selesai? Siapa yang maju ke depan? Silakan, sayang. Shalom semuanya, jadi kami akan membacakan kesimpulan yang sudah kami dapatkan dari pembelajaran tadi. Jadi kesimpulannya dari kisah Santa Angela Mericini pada bidang pendidikan yang ditujukan kepada anak-anak. Nah, sedangkan menurut Yesus itu lebih kepada sesama. Jadi kesimpulannya yang dapat diambil dari pelayanan adalah tindakan yang kita sadari baik ucapan, perkataan, perbuatan kepada orang lain dengan tulus, ikhlas, dan dengan kesungguhan hati tanpa pamrih. Terima kasih. Dia adalah seorang pendiri ordo Suster Ursulin dan Suster Anglin. Dan dia juga pernah mendirikan Sister Ursulin dan membuka sekolah-sekolah agama. Untuk nilai-nilai yang bisa kita ambil dari Santa Angela adalah seorang pendiri ordo Ursulin, dan dia juga sangat mencintai cinta dan damai serta belas kasih kepada sesama, baik siapapun orangnya. Dan juga untuk pesan yang tadi dari Markus 10 ayat 35 sampai 45 tentang pelayanan, kurang lebih seperti yang tadi dibacakan, pelayanan itu kita melayani bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani Tuhan. Dan juga usaha dalam pelayanan baik di sekolah, rumah atau Setelah mendengarkan kesimpulan kita yang telah buat bersama, nanti buatlah resume di buku masing-masing. Di buku masing-masing itu apa poin-poin aku nanti sebagai murid Yesus mau mencontoh ini yang akan saya buat begini. Nah, jadi ambil resume dari yang kita pelajari sekarang dengan poin-poin yang telah diungkapkan dalam kelompok jadi satu itu. Kita udah mulai tadi dari awal, udah paham. Kira-kira ada yang mau disampaikan? Ada yang kurang jelas? sudah jelas Bu. Nah, kalau kurang sudah jelas, nah anak-anakku, mari kita tutup hari ini pelajaran kita hari ini dengan doa. Nah, tugas-tugas yang Ibu sampaikan tadi itu, resume untuk minggu depan silahkan dikerjakan dengan baik. Terima kasih untuk kalian semua, semangat! Semangat! Nah, ditanamkan dalam hati adalah tentang tugas melayani. Berarti aku melayani sesama, berarti aku melayani Tuhan Yesus. Siapa yang mau bersedia dengan
mengungkapkan pelayanannya itu dengan doa penutup pada siang hari ini. Silakan. Tutup dengan doa. Saya Bu. Silakan si Marcel. Ayo Marcel, silakan tutup dengan Mari doa. kawan-kawan kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena